Enggak tahu yang disembah ini siapa, cuma tahu namanya saja. Tidak kenal yang disembahnya siapa, cuma tahu namanya saja. Makanya para nabi, para rasul, setahu saya gak ada mereka tuh yang sholat sebelum mereka tahu yang mau mereka sembah. Nabi Ibrahim mencari dulu Tuhan, setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Musa mencari Tuhan, diabadikan dalam Quran surat Toha. Setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, setelah ketemu baru menyembahnya. Itu contoh dari mereka untuk kita. Kita terus menyembahnya, sementara kita tidak tahu yang disembah. Tapi kita merasa sudah menyembah, yang padahal yang disembah adalah persepsi kita sendiri, zon buatan kita sendiri. Maka di Quran Allah menyatakan, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzon inna dzon kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia melakukan sesuatu karena zon, karena sakwa sangka, persepsi dirinya saja, bukanlah itu kebenaran. Inna dzon la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi bukanlah kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Tidak ada kebenaran di situ. Jadi sekarang bisa mengukur? Coba. Saya kok sudah sholat, rajin 5 waktu, tetapi kok saya masih menolak saat mendapatkan yang saya tidak suka. Mencengkram, saya mendapatkan yang saya suka. Bahkan takut kehilangan yang saya suka. Betul apa tidak? Bukankah itu keserakahan? Nah, sepanjang kita masih seperti itu, saya kasih tahu, jiwa kita masih kotor. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Alam semesta saja itu terjadinya lewat proses. Contoh, di alam semesta ada namanya teori Big Bang, yaitu teori pembentukan alam semesta yang terbaik. Dan sekarang teori ini yang banyak didukung oleh para ahli. Big Bang, ledakan yang sangat besar. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang sangat dahsyat. Teori Big Bang ini dikemukakan oleh Abel Lematir pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Bayangkan ya, kalau air mendidih itu 100 derajat Celcius. Kalau tekanan 1 atmosfer. Di Bandung 95 derajat Celcius air sudah mendidih. Karena tekanan atmosfer di Bandung kurang dari 1 atmosfer. Di Bandung itu cuma 69 cm raksa, kurang dari 1 atmosfer. Karena 1 atmosfer setara dengan 76 cm raksa. Nah ini ya, suhu ledakan itu sekitar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Dan sampai sekarang bumi ini terus berproses menuju keseimbangan baru. Jadi tidak ada bencana sebenarnya di alam semesta ini. Yang ada adalah relaksasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan yang baru. Longsor itu bukan bencana, bukan. Karena ada tanah yang labil, dia turun mencari tempat yang stabil. Bahwa ada yang terkubur, ya itu biasa. Karena setiap proses pasti ada yang hilang. Biasa itu. Biasa. Dalam sebuah proses, dalam sebuah perubahan, pasti ada yang dikorbankan. Tetapi menuju keadaan yang lebih bagus. Gunung meletus itu bukan bencana, itu proses. Karena apa? Di bumi ini terlalu banyak tenaga tektonik yang tersimpan. Bahaya bagi keselamatan bumi. Makanya cari lubang, keluar deng, gitu. Sehingga di bumi tidak terakumulasi energi. Itu proses. Pahami itu. Karena kita selama ini musibah bencana. Gak ada musibah, gak ada bencana. Yang ada adalah proses. Dan semua menuju pada keseimbangan baru yang lebih bagus. Ini kuliah agak serius ya. Nah, ini kuliah untuk S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Nah, itu sekolah paling tinggi. Paham ya? Paham.
Nah kalau ingin tahu asal muasal semesta, gampang. Gampang sekali. Ketika ada gunung meletus, dus dari permukaan, dari bumi. Kan lihat tuh pijarannya seperti apa. Sebetulnya saat gunung meletus itu semesta sedang menunjukkan itulah bumi dulu. Jadi sebetulnya bumi ini permukaannya dulu seperti itu dulu. Cuman sekarang karena dibungkus, karena terjadi pelepasan kalor di permukaan, maka bumi menjadi membeku. Akibatnya kita bisa hidup di sini. Nah yang di bawah bumi, yang di dalam bumi, itu kan belum melepaskan kalornya. Energinya masih tersimpan. Makanya letusan Gunung Merapi itu hanya menyatakan, oh berarti permukaan bumi dulu seperti itu ya. Makanya kata orang tua kita, bumi ini dulu ya beye. Bumi ini dulu tidak membeku seperti sekarang. Batu-batuan yang di bumi itu dulu berpijar, mencair. Cuman setelah melepaskan kalor, dia menjadi beku. Setelah beku kan bisa digunakan untuk rumah. Wah, keren sekali. Nah, apakah proses ini akan berlangsung? Terus berlangsung. Bahkan bumi yang kita diami sekarang ini tidak diam. Dia berotasi, dia juga berevolusi, bahkan terbang bersama planet yang lain. Jadi kita ini sebenarnya tidak pernah berada di tempat yang sama di ruang kosong ini. Jadi kalau kita ingin hidup gitu-gitu saja tidak ikut proses, sudah melanggar hukum alam. Kemarin kaya, sekarang biasa, ikuti saja, nikmati. Ada proses. Siapa tahu Allah sedang mengajak kita ke dunia spiritual, mengajak kita pada dunia kesadaran, kan gitu. Ternyata dulu ketika kaya merasa hampa, sekarang biasa-biasa, tetapi kita sudah ketemu jati diri, sudah kenal siapa diri kita. Kok saya sekarang jadi bahagia, padahal uang tidak sebanyak dulu. Hebat itu, cara semesta memproses kita itu. Nah, ada teori lain ya untuk proses terbentuknya alam semesta yang disebut dengan teori keadaan tetap. Ada teori lain yang disebut dengan teori osilasi. Ada teori lain yang disebut dengan teori nebula. Oh, banyak teori. Jadi kalau teori itu sebetulnya ya orang-orang sains mencoba membuat formula sebaik mungkin untuk menjelaskan realita. Itu namanya teori. Tetapi yang benar bukan teori, yang benar realita. Apakah teori Big Bang, teori osilasi, teori nebula, teori keadaan tetap itu benar? Ya benar menurut si penemunya saat itu tahun 20. Nanti teori ini suatu saat menjadi usang dan tidak berlaku lagi. Makanya hidup jangan mundur ke belakang, terus maju ke depan. Nabi Muhammad sudah ngasih isyarat dalam sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Peradabanmu dengan peradabanku mungkin berbeda. Hidup saja di peradaban di mana kamu hidup. Tapi satu yang tidak boleh kamu tinggalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Tapi cara untuk mencapai Allah, ikuti aku. Urusan tradisi, urusan peradaban, ikuti saja di mana kamu hidup. Kalau di Mekah buka puasa pakai kurma, zaman dulu, karena memang saat itu yang ada cuma kurma. Kalau di kita, ganas, ayah, alpukat, ayah, bala-bala, ayah. Ini kan lucu, kalau kalian buka puasa pakai bala-bala, merasa tidak dapat pahala. Padahal sebetulnya ya apa saja. Itu kadang-kadang lucu ya. Apalagi kalau buka puasa pakai kurma Nabi. Nabinya juga udah meninggal 1500 tahun yang lalu. Nu melaksaha, nu panen saha. Betul nggak? Cuman begitu kadang-kadang. Kalau pakai istilah Nabi, pakai istilah itu, wah sudah rasanya kita terhipno, betul nggak? Kalau makan itu langsung sehat dan masuk surga. Orang mah beunghar ada di negara tropis, ganas aya, alpukat aya, cau ge sabaraha rupa.
Cau raja, raja ge, ada ya raja cerai, ada raja bulu, raja aja macam-macam. Betul nggak? Coba. Saya pernah nyugui orang buka puasa, pakai pisang. Ini pisang, bagus, saya bilang buat lambung. Cicing, daya korma tuh ya Pak. Aduh. Otaknya sudah begitu luar biasa terpatri kalau buka puasa harus pakai korma. Karena kalau pakai korma langsung masuk surga. Nah itu kan urusan tradisi. Urusan peradaban. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan makanan Nabi Muhammad mah papai tuang teh tilu we ramona. Mohon atuh dan tuang ge korma. Korma mah bobora tilu, kudua ge cekap. Kamu makan nasi, kuahnya banyak. Tilu kira hanges, nya dirahu we kapaksa. Nah dirahu jadi doraka gitu. Jadi mana tradisi, mana ajaran, itu harus bisa membedakan. Ya, gitu. Kamu jangan menyalahkan kalau orang lain makan pakai sendok, pakai garpu. Ya, masuk neraka tuh pakai sendok, pakai garpu. Apalagi ramonya 5, harusnya 3. Yang gitu-gitu terus dipermasalahkan. Padahal masalah besar kita, apakah kita sudah mencontoh Rasulullah untuk mengenal Allah? Itu yang jadi perkara kita yang paling utama. Ya, oke, lanjut dulu. Jadi teori itu belum tentu benar, ya. Tapi teori itu ada untuk menjelaskan sesuatu daripada tidak ada penjelasannya. Jadi universitas itu ada, mata kuliah itu ada, itu semua menjelaskan realita. Apakah itu benar? Belum tentu. Cuman daripada makanya jangan terlalu bangga lah dengan gelar-gelar macam-macam. Biasa. Sekolah tinggi gak menolong kalau kesadaran rendah. Komo sekolah rendah, kesadaran rendah. Ijazah itu boga, kesadaran rendah. Udah ya. Saya bukan menyepelekan sekolah tinggi ya, tetapi bagus kalau kesadaran tinggi. Sekolah tinggi, keren. Ini sekolah tinggi kesadaran rendah, tetap susah. Betul nggak? Nah, bagaimana mengurangi protes? Nah, ini kan kita mau mengurangi ya. Mulai saat ini saya kasih wiridan ya. Wiridannya begitu ada yang tidak disukai, tarik nafas dulu. Mindfulness, tenang dulu. Ingat wiridan saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Ini wiridan ini sudah diamalkan ribuan orang di dunia. Dan ternyata luar biasa hasilnya. Ya. Banyak yang suka berantem di rumah, suami telat, begitu telat langsung ingat wiridan. Tarik nafas. Mindfulness. Tahan sebentar, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Begitu suami datang, gak usil. Tidak ditanya, di mana heula tuh? Enggak lagi. Pokoknya langsung papa, alhamdulillah tas dugi ka bumi. Bade ibak cai haneut. Manis. Betul enggak? Bora dibuka tah kaos kakina nu bau teh. Lucu jadi. Ternyata banyak yang lapor sama saya. Ayah, katanya itu wiridan dari ayah, keren. Kenapa? Uang belanja sekarang meningkat drastis. Gara-gara apa? Gara-gara tidak usil, tidak komentar, maafkan dan biarkan. Wah, ternyata ada hubungan antara tidak usil dengan uang belanja meningkat. Wah, ini saya bilang harus diriset dulu ini. Harus diteliti dulu. Ternyata luar biasa itu. Kok suami saya sekarang tambah sayang sama saya? Gara-gara saya banyak diam. Tapi diamnya betul ini, saya bilang ikhlas. Iya ayah. Karena saya tahu. Ya, saya tahu sudah mengalami
Usil dan komentar itu malah menimbulkan pertikaian lebih dalam. Ketika kita tidak usil, tidak komentar, malah suami nyaman. Ayo nama rada betah cenah di bumi. Wah bagus, luar biasa itu. Itu wiridan luar biasa itu. Itu sudah diamalkan banyak orang. Silakan kalian amalkan ya. Pokoknya begitu ada yang tidak suka, tarik nafas. Tahan sebentar, diperpanjang sedikit napasnya. Karena napas pendek itu gampang marah. Itu pentingnya olah nafas, ya. Setelah itu kemudian langsung dipapatkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Dah. Satu rit aja. Kalau masih kesel, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Wah, itu luar biasa. Dan yang mempraktekkan ini luar biasa. Hasilnya keren. Wiridan dari saya sederhana ya. Asli bahasa Indonesia. Bagaimana mengurangi protes? Menyadari bahwa ciptaan direncanakan dan diproses oleh pencipta. Oke? Sadari bahwa aku adalah ciptaan. Diciptakan oleh pencipta untuk diproses oleh sang pencipta. Tugasku adalah mengikuti proses sang pencipta. Karena ujungnya pasti bagus untukku. Pasti protesnya berkurang. Di samping tadi sudah hafal wiridannya. Yang kedua, memahami ilmu sangkan paraning dumadi. Ini namanya ilmu sangkan paran. Nah, ilmu sangkan paran itu ilmu leluhur kita di Nusantara. Dari mana saya asal, apa tugas saya di sini, dan kemana setelah ini saya pulang. Kalau kita sudah tahu dari mana saya asal, dari Allah. Apa tugas saya di sini? Untuk tujuan Allah. Dan kemana saya pulang? Kepada Allah. Jadi kalau ingin pulang kepada Allah, ikut proses Allah. Karena Allah semua sedang memproses kita supaya pulang sempurna kepada Allah. Tidak ada di luar proses itu. Ini udah pengetahuan tingkat tinggi ini. Saya bagikan. Gratis lagi. Luar biasa. Karena ilmu yang tinggi itu gratis. Karena tidak bisa diuangkan ilmu seperti ini. Ini ilmu yang sudah saya riset, saya amalkan dalam hidup saya. Dan sekarang saya bagikan. Dan ternyata luar biasa. Lalu yang ketiga, memahami bahwa hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar dapat dipahami. Jadi sekarang paham ya, hidup adalah serangkaian pelajaran. Untuk apa? Untuk dijalani agar dapat dipahami. Karena yang menjalani akan paham. Yang protes gak akan paham. Jadi kalau ada peristiwa yang sangat kita tidak suka terjadi dalam hidup, ya pesannya cuma satu, ya Allah, aku yakin di belakang peristiwa ini terjadi karena ada kehadiran-Mu. Tidak mungkin ada satu peristiwa yang terjadi tanpa kehadiran-Mu. La haula wala quwata illa billah. Kan sok maca eta. Palinter dari maca mah. Giliran ada situasi perlu itu temempan itulah haula. Karena kita membaca la haula tanpa kesadaran. Coba, kalau la haula tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiran. Pasti Engkau sedang mengajarkan sesuatu kepadaku. Ya Allah, ajarkan. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini? Jangan protes. Ya Allah, kieu teuing. Jadi spiritual itu kelihatan dari cara kita berbahasa. Komunikasi dengan Allah itu tergambar menjadi suatu kebijaksanaan. Orang yang sudah tinggi kesadarannya tidak pernah mengatakan, ya Allah, cing atuh kieu teuing. Yang disampaikan kepada Allah, ya Allah, aku tahu di belakang ini semua ada Engkau. Dan Engkau sedang memproses aku menjadi lebih baik ya Allah. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku lewat peristiwa ini? Ajarkan padaku. Kalau minta diajarkan itu, nanti intuisi kita hidup. Oh, ternyata pesannya adalah ini. Ngerti pasti.
makin tenang, makin damai. Lama-kelamaan kita sudah memasuki dualitas itu menjadi sangat biasa. Lalu kita menjadi tenang. Itu namanya sakinah. Sakinah itu sukun, sukun itu mati. Kita sudah datar, tidak fluktuatif. Kalau sudah sakinah, mawadah, gampang menerima semua kenyataan. Warohmah, kita bisa melihat semuanya adalah sukacita dan kebahagiaan. Yang keempat, pahami bahwa hidup adalah latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan supaya kita mendewasa. Ulangi, apa hidup? Latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan untuk mendewasakan diri. Menerima yang diinginkan gak usah dilatih, geus barisa. Menolak yang tidak diinginkan tileletik. Diajarkan begitu, betul? Kadang-kadang orang tua pun begitu. Mengajarkan anak itu untuk menendang dan mencengkram. Bahkan teman pun kadeknya memilih batur teh. Si ieu ulah jeung si eta. Dari kecil tuh anak kita diprogram oleh kita. Si ini dianggap bagus, si ini sangat buruk menurut versi kita. Kenapa sih tidak diajarkan? Nah, ayo berteman dengan siapapun bagus. Ketika dia berteman dengan orang yang tidak sabar, gak apa-apa. Dia sedang dilatih sabar. Dia berteman dengan teman yang mohon maaf kurang cerdas. Siapa tahu dia dilatih untuk menjadi kreatif. Ketika berkomunikasi dengan tidak cerdas, dia menjadi cerdas. Jangan lupa, orang cerdas itu dibangun oleh orang-orang yang tidak cerdas. Jadi kalau kita sudah bisa menerima dualitas ini apa adanya, keren. Itu yang disebut dengan mendaki. Itu yang di Quran memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak selama ini kan kita tahunya aneh-aneh. Yang memperbudak kita itu dualitas, benar salah, baik buruk. Nah, merdekakan kita oleh itu, baru kita jadi orang merdeka. Itu yang disebut di Quran membebaskan dirimu dari perbudakan. Oh, budak itu, di zaman dulu ada orang yang diperbudak itu dibebaskan. Geus eueuh nama. Yang memperbudak kita saat ini adalah dualitas. Kita diperbudak oleh yang kita ingin dan kita sangat menakuti yang kita tidak ingin. Betul? Padahal hidup selalu dua, mendapatkan yang diinginkan, mendapat yang tidak diinginkan. Makanya sudah saya buat kajian sebelumnya. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang beradaptasi terhadap segala perubahan. Sudah dengar itu? Oke. Paham ya? Jadi di samping tadi wiridanya sudah saya kasih praktis. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan, tarik napas yang dalam. Kemudian 4 ini saya kasih tahu. Ini untuk mengurangi protes. Nah, ketika protes sudah mulai berkurang, kita sudah mulai bisa menerima semua yang tidak kita inginkan, semua hal yang dianggap menakutkan. Itu menjadi biasa. Perhatikan nanti hasilnya seperti apa. Kita akan memasuki keadaan yang jauh lebih berkah. Hidup menjadi sangat menakjubkan. Saya belum berani cerita kebahagiaan. Itu aja dulu lah. Itu dulu tahapnya. Baik, kita langsung ya. Tadi kita latihan mengurangi protes. Nah sekarang bagaimana belajar menikmati proses? Nah, 1, pahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan benar. Yuk, innalillah sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, baliknya ke Allah. Kalau menuhankan harta, kita akan diperkosa oleh harta. Menuhankan uang, kita akan dikendalikan uang.
menuhankan semua yang berwujud, kita akan dikendalikan oleh mereka, bukan kita yang mengendalikan mereka. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Mau kembali kepada Allah? Pertuhankan Allah. Kalau kita menuhankan Allah, cirinya satu, ridho terhadap semua realitas yang terjadi. Berserah diri kepada Allah artinya menerima semua realitas tanpa syarat. Karena sadar di balik semua realitas, sekalipun saat ini kita belum bisa menerimanya, ada rencana Allah yang hebat buat kita. Yuk, ikuti prosesnya. Yang kedua, pahami bahwa semua proses adalah cara semesta memantaskan diri kita agar kita bisa pulang sempurna kepada Allah. Jadi semua proses di semesta ini sebetulnya sedang memantaskan diri kita supaya kita pantas pulang. Ayo, sedang dipantaskan oleh Allah, kemudian kita protes. Apa yang terjadi? Berarti menolak proses pemantasan Allah untuk diri kita. Makanya kita selalu tidak pantas. Apa yang terjadi? Menghadapi kehidupan takut, menghadapi kematian apalagi. Makanya di Quran jelas sekali, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Siapa muslim? Orang yang berserah diri. Siapa yang berserah diri? Orang yang sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat. Kalau kita hari ini masih, kalau kamu baik sama saya juga akan baik sama kamu. Aduh, masih jauh itu. Sini. Seberapa rajin pun kalian datang ke tempat ibadah, seberapa banyak pun ritual yang dilakukan di tempat ibadah, kalau masih seperti itu, masih jauh. Apalagi untuk pulang kepada Allah. Belum bisa tahaluk biahlakillah, belum bisa jadi matahari. Lihat matahari. Matahari itu bersinarnya searah. Dan matahari itu tidak pernah minta balasan dari semua yang sudah dia sinari. Gara-gara matahari menyinari padi, padi tumbuh. Dan matahari tidak pernah meminta padi memberikan balasan atas sinar yang diberikan kepadanya. Setelah selesai menyinari, selesai. Suci sekali. Tasbihnya matahari itu. Beda dengan kita. Berbuat baik saja kadang-kadang banyak syarat. Aku akan setia kepada kamu kalau kamu setia kepadaku. Gombel. Begitu? Nah, saya kasih tahu, kalau hari ini kita masih begitu, saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Saya akan menyayangi kamu kalau kamu nurut sama saya. Mun payeng ke sore, mau bisa balik. Bumi saja tidak merindukan yang seperti itu. Masih jauh tingkatannya. Walaupun ngaku dirinya muslim, cuma pengakuan dirinya. Maaf, muslim itu bagi saya bukan sekedar beragama Islam. Tetapi sudah Islam, sudah merasakan rasanya Islam, sudah berserah diri total kepada Allah. Sudah tidak protes lagi. Sudah bisa menikmati semua kenyataan hidup apa adanya. Sudah penuh sukacita. Nih saya kasih tahu, kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya, tidak masalah, tidak mengubah wajahnya. Wajahnya selalu penuh sukacita, tenang, damai. Kelihatan tuh bintit-bintit bekas nangis. Berarti keraya masalah. Sudah bisa dibaca itu dalamannya. Udah bisa dibaca lah dalamannya. Betul nggak? Ngajar renul. Panona. Udah bisa dibaca.
Hidupnya masih menendang, mencengkram, sudah bisa dibaca. Belum mencapai derajat muslim yang sesungguhnya. Beragama sih sudah, ngakunya. Padahal menjadi muslim itu syarat mati loh. Syarat mati. 3. Proses berasal dari pikiran yang menghakimi, bukan dari kesadaran. Jadi protes itu berasal dari pikiran yang menghakimi, pikiran yang gelap, pikiran yang masih terjebak benar dan salah. Dari situ sumbernya protes. Kalau kesadaran tidak pernah protes. Oleh karena itu, untuk belajar menikmati proses, berarti harus meningkatkan kesadaran. Supaya pikiran dapat dikendalikan oleh kesadaran. Yang keempat, protes adalah sumber penderitaan, sedangkan penerimaan adalah sumber kedamaian. Jadi sekarang kita bisa simpulkan, semua penderitaan kita dalam hidup berasal dari protes. Kalau kita menerima, ternyata di situ ada yang namanya kedamaian. Paham sampai sini? Oke. Lanjut. Bagaimana belajar menikmati proses? Belajar dari kerang. Memproses rasa sakit menjadi mutiara. Kerang, untuk membangun mutiara itu ternyata dia mengubah pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Dibungkus. Menurut para ilmuwan biologi, itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dan ternyata hasilnya adalah mutiara. Jadi sakit yang luar biasa itu harus percaya. Makin besar rasa sakit yang ditimbulkannya, berarti produk yang dihasilkan makin bermutu. Ini saya kasih tahu. Makin banyak ujian-ujian dalam hidup, makin banyak tekanan-tekanan dalam hidup, berarti makin banyak proses yang menyakiti kita. Sesungguhnya kita sedang dipersiapkan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Siap? Siap? Good. Baru keren. Buat apa sih ngaji banyak-banyak kalau tidak meningkat kesadaran? Ngaji itu gak usah banyak, prakteknya yang banyak. Ngaji dengan saya gak usah banyak-banyak, seminggu sekali aja. Tapi setiap seminggu sekali praktekkan dalam hidup. Wah, itu kalau dipraktekkan dahsyat, luar biasa. Belajar dari ulat, berproses menjadi kupu-kupu yang indah. Betul? Ingat, semua akan indah karena semua masa lalu telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Potong saja satu episode di masa lalu, 1 jam saja, sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, potong dari sejarah kita. Kita tidak akan menjadi kita yang hari ini. Sekarang, mari kita lihat, tidak ada masa lalu yang buruk. Bahkan sekarang kita harus berterima kasih pada semua masa lalu, karena ternyata semua masa lalu itulah yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Baik dan buruk itu adalah penilaian pikiran. Semua dari semesta adalah cinta kasih. Semua baik-baik saja. Pada akhirnya semua proses dalam kehidupan ini akan mengantarkan manusia untuk berserah diri. Kenapa ya saya lambat berserah dirinya? Sudah tahu jawabannya? Kan pada akhirnya semua proses di kehidupan ini, tujuan akhir dari semua proses itu mengantarkan kita untuk berserah diri. Berarti mengantarkan kita menjadi seorang muslim. Supaya kita bisa mati, supaya kita bisa kembali. Pertanyaan saya, kenapa proses untuk berserah diri itu pada diri kita lambat?
protes. Wah, kalian udah lulus semua. Udah lulus semua. Udah pintar semuanya. Karena protes yang memperlambat itu. Makin banyak protes, makin lambat proses berserah dirinya. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak berserah diri, masih protes. Itu yang digambarkan oleh para nabi, para rasul, mati yang menyakitkan. Jadi yang membuat sakit itu bukan keras lunaknya malaikat pencabut nyawa. Tetapi yang membuat sakit itu adalah seberapa kuat cengkraman kita kepada sesuatu yang kita cengkram. Jadi ibarat yang gini nih, kan ada lem tuh. Ada lem kalau nempel di tangan, kemudian tangan saya nempel di meja ini. Daripada lepas, malah mejanya ikut. Atau daripada lepas, malah kulit saya ikut meja. Seperti itu. Jadi kita mau mati dalam keadaan seperti apa, kita sendiri yang merencanakannya dari sekarang. Gak usah doa, ya malaikat Ijrail, nanti kalau kamu mencabut nyawaku, tolong jangan kenceng-kenceng. Gak usah begitu. Ciptakan sekarang dari kita kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Lampaui semua dualitas. Latih diri kita untuk menerima yang tidak kita ingin. Dan melepaskan yang kita ingin. Sama baiknya. Terima orang baik kepada yang baik kepada kita. Terima orang yang jahat kepada kita. Sama baiknya. Makanya kalau leluhur saya di Garut itu mengatakan, puncaknya ilmu mah jang, lamun maneh geus bisa nyaah kanu ngewa. Wah, saya dulu terima ilmu itu waktu masih kecil, itu belum ngerti itu. Tapi setelah saya besar, setelah saya dewasa, saya renungi kata-kata kakek saya itu, jang, puncakna ilmu mah nyaah kanu ngewa. Jadi ternyata puncaknya ilmu itu sayang kepada orang yang benci kepada kita. Itu puncaknya ilmu. Udah bisa? Udah bisa belum? Udah bisa belum? Ah, eta. Ternyata begitu saya praktekkan, waduh, luar biasa. Berat sekali. Terutama melawan ego. Melawan keakuan. Apalagi ketika bisikan-bisikan dari pikiran gelap itu selalu aja menggoda kesadaran kita. Enak aja. Dia sudah menipu, uang kita habis miliaran. Masa saya harus baik sama dia? Ah, itu pikiran. Tapi kalau kesadaran, ya Allah, aku yakin dia dihadirkan olehmu untuk mematangkan aku. Kehadirannya menjadi guru bagiku. Itu kesadaran. Kalau kesadaran ngomongnya begitu. Maka aku berterima kasih atas kehadiran dia yang telah membenci aku. Karena lewat dia, aku disadarkan menjadi orang baik. Aku akan menjadi orang baik kalau aku bisa baik sama dia. Kesadaran ngomongnya beda. Yuk, menurut siapa? Pikiran gelap atau kesadaran? Sok atau sing saladar. Ini praktek, agama itu praktek. Makanya puncaknya agama adalah ketika kita sudah bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Saya kalau ngukur agama orang, saya nggak ditanya kuisener gitu. Tadi malam tahajud berapa ribu rakaat, nggak penting bagi saya. Karena itu hanya sarana untuk mencapai itu. Bahkan kalau ribuan rakaat dilakukan pun, kalau tidak membangun akhlak, berarti rakaat-rakaatnya itu tidak dilakukan dengan kesadaran. Buat apa ngukur itu? Karena puncaknya adalah akhlak. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di situ dikatakan bukan untuk menyempurnakan lagi, makarimal akhlak, untuk memuliakan akhlak.
Apa akhlak? Akhlak itu kenyamanan dalam kontradiksi. Ketika sudah nyaman walaupun ada kontradiksi, itu tanda orang berakhlak. Jadi gampang ngukur akhlak seseorang. Ketika ada kontradiksi, nyaman gak dia? Tenang gak dia? Kalau sepeda motornya ketabrak orang aja langsung nyolot, jelas. Itu masih akhlak rendah itu. Belum mulia akhlaknya. Kalau orang yang sudah begitu dek ada kejadian, dah tenang aja. Nanti kita bawa ke bengkel ya, sepeda motor kita. Lalu menangkap, pesan apa ya hari ini? Kok saya ngalami kejadian begini? Oh, tadi saya terburu-buru dari rumah. Saya lupa membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pikiran saya sudah di jalan, tapi tubuh saya masih di rumah. Gak selaras pikiran dengan tubuh saya. Ini kejadian. Terima kasih ya Allah, diingatkan dengan kejadian ini. Besok-besok saya selaraskan antara pikiran dengan tubuh saya. Saya hadir di sini saat ini sekarang. Jadi selalu penuh sukacita, selalu pelajaran. Itu orang yang sadar. Gak ada lagi kemarahan. Tenang. Enak gak kalau itu hidup? Orang juga pasti rindu hidup dengan kita. Coba kalau kita ketemu dengan orang yang baperan, gampang marah, kan mau ketemu juga enggan. Betul gak? Gitu. Makanya kan saya sering mengatakan, berhasil gak hidup kita selama ini? Berhasil gak kita beragama selama ini? Sederhana. Tanya orang-orang, ketika saya datang di kelompok kalian, apakah kedatangan saya dirindukan atau disesali? Ketika saya pergi dari kelompok kalian, apakah kepergian saya dirindukan atau disesali? Kalau kita datangnya disesali, perginya malah disyukuri. Begitu datang, shit. Sok mawa musibah. Didoakan dia, singgera ini. Alhamdulillah, begitu. Alhamdulillah. Kalau orang kita pergi bicara alhamdulillah, wah itu sudah tanda hidup kita udah brengsek itu. Jadi ngukur sesuatu itu pakai yang sederhana alat ukurnya. Jangan urut-urut lah. Jangan mengklaim diri ini paling soleh, paling benar. Sementara kita sendiri belum pernah mengukurnya. Kalau kita datang ke tempat ini, wah semua orang rindu, seneng. Dan ketika kita pergi, semua orang menyesali kepergian kita. Wah, keren itu. Jangankan orang lain, orang di rumah saja, anak. Assalamualaikum. Aduh, ibu. Bawel. Segala temenang. Iraha cenah ibu angkat deui. Sederhana ya? Jadi enggak usah tanya malaikat susah-susah, kenal juga enggak. Tanya malaikat rokib, boleh enggak ada bocoran? Lihat catatan amal saya, enggak usah. Tanya malaikat atid, lagi apa? Nungguin malaikat atid. Ngapain? Kali aja ada bocoran, amal buruk saya sudah berapa banyak. Enggak usah. Cara mengukurnya amal baik kita seberapa besar, amal buruk kita seberapa banyak. Cara mengukurnya begitu. Tanya yang paling dekat aja, suami atau istri. Pah, pami mama uih, kabumi teh, papa, binga. Kumahanya. Rek nyebutkeun bunga dan teu. Rek nyebutkeun teu bunga, sieun pasea. Sudah jelas itu, jelas tidak berhasil. Jadi itu ukuran-ukuran yang sederhana, bukan? Siap mempraktekkan? Praktek. Agama itu praktek. Jangan terlalu banyak menghayal.
Oh nanti di surga saya begini begitu. Jangan. Nikmati aja sekarang dulu. Nanti. Ini ada berita bagus nih dari Allah. Di Quran surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu Mi'raj. Jadi Mi'raj itu berarti pertemuan. Bahasa lain dari Ma'arij itu liqa sebenarnya di Quran. Itu bahasa tingkat tinggi nih di Quran. Nah ini juga diletakkan di Quran surat Al-Ma'arij. Nah ini kata Quran. Mari kita dengarkan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu pencipta keluh kesah. Dan kapan manusia berkeluh kesah? Pasti saat dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia suka. Buatan siapa keluh kesah? Buatan pikiran yang menghakimi. Suka keluh kesah? Sebenarnya saya malas nanya sebetulnya. Udah kelihatan dari wajahnya. Ayat selanjutnya. Idza masahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa dengan kesusahan, ia menolak habis. Protes, menyangkal. Wa idza masahul khairu manua. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia serakah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah bisa sholat. Jadi musallin itu kalau bagi saya bukan orang yang sholat, yang sudah bisa sholat. Karena belum tentu orang sholat sudah bisa sholat. Belum tentu orang berdiri, duduk, ruku, sujud sudah mendirikan sholat. Belum tentu. Karena ciri orang yang mendirikan sholat, mendirikan berarti dia bangkit dari ketidaksadaran. Harusnya ketika sholat dia sadar bahwa dia sedang bersama Allah. Sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sadar ingatannya hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya, sepanjang kita belum bisa sholat, hidup kita akan seperti ini. Sesungguhnya manusia itu akan terus menciptakan keluh kesah. Ketika mendapatkan yang susah, menolaknya. Ketika mendapatkan yang dia inginkan, dia serakah dengan yang dia inginkan. Menendang, mencengkram, menendang, mencengkram. Itu kata Quran. Illa, kecuali yang sholat. Pertanyaannya, kok saya sudah sholat masih seperti ini? Pernah nggak ada sesuatu yang menasihati kita dari dalam? Pernah? Kok saya sudah sholat, tapi saya masih menolak ketika saya susah? Saya masih menolak yang tidak saya ingin. Saya masih serakah pada yang saya ingin. Padahal saya sudah sholat. Ada nggak sekarang kesadaran itu? Berarti jelas sholat kita itulah pangkalnya. Jadi pantas kalau di Quran Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu Allah itu seperti menghadap padahal tidak. Banget yang harap hati mungkir bahasa Inggris. Itu menipu. Pakai Allahu Akbar, tapi begitu Allahu Akbar berai, jalan-jalan. Enggak tahu yang disembah ini siapa, cuma tahu namanya saja. Tidak kenal yang disembahnya siapa, cuma tahu namanya saja. Makanya para nabi, para rasul, setahu saya, gak ada mereka tuh yang sholat sebelum mereka tahu yang mau mereka sembah. Nabi Ibrahim mencari dulu Tuhan, setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Musa mencari Tuhan, diabadikan dalam Quran surat Toha, setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, setelah ketemu baru menyembahnya. Itu contoh dari mereka untuk kita. Kita terus menyembahnya, sementara kita tidak tahu yang disembah.
tapi kita merasa sudah menyembah. Yang padahal yang disembah adalah persepsi kita sendiri. Zon buatan kita sendiri. Maka di Quran Allah menyatakan, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzan, inna dzan kana la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya kebanyakan manusia melakukan sesuatu karena zon, karena sakwa sangka, persepsi dirinya saja, bukanlah itu kebenaran. Inna dzan la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya persepsi bukanlah kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Tidak ada kebenaran di situ. Jadi sekarang bisa mengukur? Coba. Saya kok sudah sholat, rajin 5 waktu, tetapi kok saya masih menolak saat mendapatkan yang saya tidak suka. Mencengkram, saya mendapatkan yang saya suka. Bahkan takut kehilangan yang saya suka. Betul apa tidak? Bukankah itu keserakahan? Nah, sepanjang kita masih seperti itu, saya kasih tahu, jiwa kita masih kotor. Berarti kalau jiwa kotor, tubuh spiritual kita masih bermasalah. Kalau tubuh spiritual bermasalah, tubuh intuisi kita bermasalah. Intuisi nggak jalan, nggak jalan, nggak jalan. Mati intuisinya, mati rasa. Bahkan lihat orang susah pun bukan dibantu, malah diceritakan kesusahannya. Kemarin ada yang sakit di grup, anaknya Mang Ujang masuk rumah sakit. Saya kasih contoh, didoakan ya, transfer juga ya. Alhamdulillah, brudul transfer. Tuh doa yang benar gitu. Doa yang benar tuh transfer. Kita selama ini basa-basi dan menganggap kalau sudah menyampaikan doa di WA sudah selesai. Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Itu diabadikan dalam hadits qudsi. Lalu Musa berkata kepada Allah, ya Allah Tuhanku, bagaimana engkau bisa sakit? Bukan Musa, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Allah menunggu di situ. Kita sudah terbanyak biasa basa-basi. Orang sakit cukup didoakan. Melayat tidak, bantu tidak. Padahal orang sakit itu susah. Masuk rumah sakit, perlu biaya. Anak saya masuk rumah sakit. Baru aja masuk rumah sakit, belum apa-apa, sudah dikasih keterangan yang harus ditandatangani. Siapa yang menanggung? Saya bilang. Bapak harus DP bayar 16.800.000. Saya di situ kemudian bertanya kepada pihak rumah sakit, bagaimana kalau yang sakit ini orang yang tidak punya apa-apa? Sudah aturan Pak ini, udah. Karena anak saya perlu pertolongan cepat, saya tanda tangan. Saya memikirkan bagaimana kalau orang tidak punya uang sebesar itu. Dan saya nggak masalah, uangnya ada dan saya percaya uang saya ada juga buat itu, makanya nggak pusing saya. Jadi begitu harus tanda tangan, oh uang yang kemarin dikasih Allah itu buat ini, itu aja. Karena Allah tuh selalu baik. Jadi saya tidak pusing, saya keluarkan aja, nggak masalah. Jadi coba sekarang, stop berbicara kebaikan, lakukan kebaikan. Terlalu banyak bicara kita. Ya. Kalau ada yang sakit bukan safakilah, transfer. Mau 10.000, mau 20.000, kan kalau bareng-bareng meringankan. Betul apa tidak? Gitu. Kalau ada yang sakit, minta nomor rekening. Makanya kami punya yang namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Kita menolong yang sakit, melahirkan, orang yang kekurangan pangan, anak yang tidak sekolah, alhamdulillah. Dan saya yakin ya, para sahabat yang tiap bulan berdonasi di yayasan kami,
Tidak berkurang bukan rezekinya? Malah tambah berkah. Ternyata bahagia itu adalah membahagiakan orang lain. Orang yang masih mencengkram pada yang dia ingin dan kemudian dia menendang yang tidak dia ingin. Lihat, begitu datang uang karena dia ingin, dia pelitnya luar biasa, serakahnya luar biasa. Dia pikir uang yang ada di tangannya itu buat dirinya sendiri. Hidupnya tidak berguna. Ini hidup yang tidak bermakna. Bahkan memberi yang paling bagus adalah saat kita tidak punya. Kalau kita sedang berlebih memberi biasa, apalagi memberi uang recehan yang sudah kita tidak pakai, itu sampah sebetulnya. Oleh kita aja nggak dipakai. Tapi saat kita memberi, kita pun butuh dengan itu. Dan sebesar itu yang kita butuhkan, sebesar itu yang kita berikan. Luar biasa. Ada sahabat kita kemarin di sini mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia tahu ada yang sakit, langsung keluarkan uang, sebesar itu dia bawa uang. Dan yang luar biasa, selesai dia memberi, dia dikasih proyek yang sangat luar biasa besarnya. Allah itu kalau tidak transaksional, asal tidak menjadikan Allah sebagai mitra dagang, awas hati-hati. Kalian memberi karena ingin diberi oleh Allah, mual bere. Kalau mau memberi, memberi aja seperti matahari, nanti urusan Allah. Jadi kalau mau memberi, memberi aja, jangan minta balasan. Nanti kalian akan berhenti memberi kalau orang yang diberi tidak membalas seperti yang kalian mau. Dan hadiah dari memberi adalah menerima. Percaya sama saya. Bukan take and give. Menerima dulu baru memberi. Bukan. Yang bagus give and take. Belajar memberi. Bahkan ketika susah pun memberi. Saksikan, keajaiban akan datang. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dikatakan dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Malah kalian pasang itu di rumah doa 1000 dinar. Kok 1000 dinar sih, bukan 1000 real, bukan 1000 dolar, bukan 1000 perak. Dibaca terus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sawengi 1000. Wa may yattaqil terus. Insyaallah moal boga naon. Ini ada batur gawe haruh maneh maca eta. Itu bukan dibaca, tetapi diambil sarinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya? Tuh, apal doa yang tadi? Pasti arapal. Matakan geus maca doa eta naha teu beunghar wae. Lihat saya semuanya. Ini punya udah mahal sekali ini ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka? Satu kuncinya, jangan menyangka. Jangan kahartikeun lambat kalian itu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita memberi kebaikan pada si A, kemudian kita berharap si A membalas kebaikan pada kita, itu namanya menyangka. Kita akan dapat kebaikan sebesar yang disangka. Kalau kita berbuat kebaikan kepada Allah dan kita transaksi dengan Allah, karena Allah akan ngasih kebaikan sebesar yang kita pikirkan, itu namanya kebaikan itu disangka. Sedangkan kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Caranya apa? Saat melakukan kebaikan, jangan menyangka apa-apa. Jangan berharap apa-apa. Jangan pengen apa-apa. Lepaskan. Percaya sama saya.
akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu maksud ayat itu. Paham sekarang? Itu 1000 dinar. Baru bener itu. Benghar. Lanjut. Oke, sedikit lagi. Nah, di Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yuk kita lihat. Kita membenci yang kita, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kita. Jadi kalau begitu, selama ini kita menolak yang paling baik dari Allah, malah justru kita mendatangkan yang amat buruk bagi kita. Kenapa? Karena kita membenci sesuatu yang disebut buruk oleh kita dan menolaknya, dan kemudian kita sangat menyukai sesuatu yang disebut baik oleh kita, padahal amat buruk bagi kita. Ngerti sekarang? Kenapa kebaikan kita tidak bertambah? Rumusnya sederhana. Karena kita masih terjebak baik dan buruk. Yang disebut buruk oleh kita, kita benci sekali. Padahal itu amat baik. Berarti dapat kebaikan dari Allah? Tidak. Ada sesuatu yang menurut pikiran kita baik dan kita sangat mencengkram yang disebut baik oleh kita. Padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi malah kita bertumpuk setiap hari itu mendapatkan yang amat buruk. Bukan mendapatkan yang amat baik. Karena kita yang amat baik disimpan di tempat yang dibenci. Yang amat buruk disimpan di tempat yang kita sukai. Udah clear? Ngerti? Ulangi lagi. Agak lambat nih. Kenapa kita setiap hari terus-menerus mendapatkan keburukan? Karena keburukan itu ternyata alamatnya di tempat yang disebut baik oleh kita. Kenapa kita sulit mendapatkan kebaikan? Karena yang disebut kebaikan tadi itu justru alamatnya di tempat yang disebut buruk oleh kita. Sedangkan yang disebut buruk kita tolak. Yang disebut baik kita terima. Berarti kita itu terus menarik keburukan, terus menolak kebaikan. Ini udah terlalu jelas. Gimana, ngerti? Oke. Jadi sekarang lepaskan penilaian baik buruk. Setiap proses adalah baik. Dan setiap proses ujungnya adalah indah. Karena Allah sedang memproses kita untuk kebaikan kita. Cuman kita belum tahu saja hasil akhirnya. Betul apa tidak? Oke. Jadi sekarang sudah sampai ke judul ini? Sudah sampai ke judul ini? Sudah. Proses dan protes. Setelah ini berubah sikap? Oke. Wiridannya masih ingat? Ya. Tidak usil, tidak komentar, maafkan, biarkan. Wiridannya itu. Tarik napas yang dalam. Begitu mau usil, langsung. Tidak usil. Tidak usil. Begitu mau komentar, no comment. No comment. Gak usah dikomentari. Ternyata damai-damai saja. Baik-baik saja. Maafkan, biarkan. Ini wiridan sudah terbukti dan diamalkan ribuan bahkan ratusan ribu orang di seluruh dunia. Yang sudah dapat wiridan ini, sudah mencobanya dan ternyata sangat luar biasa. Jadi selamat mencoba, nikmati proses. Mulai sekarang, kalau belum bisa berhenti protes, kurangi paling tidak protes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.